Hantu berkepala babi tersebut mengangkat tangan. Di suatu desa, hidup seorang pemuda yang bernama Rudi. Dia adalah orang yang rajin juga ulet dalam bekerja. Rudi bisa dibilang cukup sukses dalam perihal ekonomi. Bahkan bukan dalam hal ekonomi saja. Ia pun sukses mendapatkan kembang desa kampung sebelah yang bernama Marni. Kehidupan di desa Rudi yang aman dan tentram mendadak gempar. Karena di kampung sebelah tersiar kabar bahwa para warga kehilangan uang dan kehilangan itu disebabkan oleh babi ngepet. Para warga di kampung Rudi diminta untuk tenang dan jangan terlalu kaget dengan kabar itu. Pak RW meminta para warga untuk semakin mengetatkan penjagaan malam ketika ronda. Tiap malam, para warga bergantian berjaga, termasuk Rudi. Namun syukur di desa Rudi tidak ada kejadian aneh-aneh seperti kabar yang tersiar di kampung sebelah. Beberapa hari kemudian, Rudi harus meninggalkan desa karena ada sesuatu yang harus diurus. Pada saat Rudi meninggalkan desa, semakin banyak warga di desanya yang kehilangan uang. Dan tiap harinya bertambah warga yang melapor pada Pak RW karena kehilangan uang. Jupri adalah orang yang pertama kali melaporkan kehilangan uang dan mencurigai babi ngepet yang berkeliaran di kampung sebelah sudah masuk ke desanya. 1 minggu kemudian, Rudi kembali ke desanya dan membawa hasil pekerjaannya. Rudi langsung membangun sebuah toko untuk istrinya berjualan. Rudi juga membawa pulang mobil baru ke desanya. Rudi tidak tahu bahwa kabar babi ngepet sudah berhasil masuk dan melancarkan aksi di desanya. Istrinya pun tidak memberitahu Rudi, sebab Marni diketahui memang jarang berada di rumah ketika Rudi pergi. Bahkan ia juga sering pergi dengan alasan yang bermacam-macam pada Rudi ketika Rudi ada di rumah. Hari demi hari terlewati, warga yang kehilangan uang semakin banyak, dan lagi-lagi Jupri yang kehilangan uang. Jupri akhirnya menyuarakan dan menyebut bahwa di kampung inilah asal-muasal babi ngepet itu. Ia curiga salah satu warga di desa ini melakukan pesugihan babi ngepet. Dan Jupri mengarahkan tujuan asumsinya itu kepada Rudi. Sebab Rudi kian hari kian sukses dengan cepat dan jarang ada di rumah akhir-akhir ini. Warga dengan cepat langsung mempercayai asumsi yang dibuat Jupri tersebut. Dan akhirnya pada malam hari di mana Rudi baru saja pulang menggunakan mobilnya, Rudi langsung dikeroyok oleh warga karena dituduh melakukan pesugihan babi ngepet. Rudi yang tidak diberi waktu untuk menjelaskan akhirnya tewas akibat persekusi tersebut. Melihat Rudi tewas seketika, para warga panik, apalagi ketika Marni baru saja tiba dari kampung sebelah melihat suaminya tewas dipukuli warga. Marni menangis sejadi-jadinya dan marah kepada warga sebab menuduh tanpa bukti yang jelas. Para warga terlihat menyesal dan akhirnya jenazah Rudi diurus hingga dimakamkan keesokan harinya. Pada malam hari setelah Rudi dikuburkan, warga tidak ada yang berani keluar sebab suasana kampung menjadi mencekam dan hawanya semakin dingin. Juga di tiap malamnya, warga sering mendengar suara ketukan di pintu rumahnya atau di jendelanya, atau mendengar suara tangisan berat seorang lelaki. Akhirnya kita bisa berduaan ya sayang. Hebat juga kamu bisa menghasut warga segitu banyaknya. Malam itu, Marni dan Jupri menghabiskan malam dengan berduaan. Namun, saat dini hari tiba, terdengar suara seperti babi di sekeliling rumah. Juga di pintu rumah seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Yang awalnya pelan-pelan, tiba-tiba mendadak menjadi keras. Marni dan Jupri sedikit ketakutan, namun perlahan suara itu hilang. Setelah bunyi ketukan di pintu hilang, muncul lagi ketukan itu di jendela. Kali ini disertai suara geraman berat lelaki. Jupri memberanikan diri untuk melihat dari jendela. Namun tiba-tiba muncul sosok Rudi di depan mereka. Marni, kenapa kamu tega melakukan hal ini? Marni diam tak menjawab dan menunduk malu sambil ketakutan. Maafkan saya, Rud. Saya melakukannya demi bisa menikahi istrimu.
Jahanam kalian. Hantu Rudi diam dan tiba-tiba berubah menjadi hantu manusia berkepala babi. Hantu berkepala babi tersebut mengangkat tangannya, seolah memberikan sihir kepada Jupri dan Marni. Lalu tiba-tiba Marni dan Jupri berubah wujud menjadi babi, namun kepala mereka masih tetap berbentuk manusia.